Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 5 yang beranggotakan Adinda Olivia Zahra, Dimas Andrian Hidayah, Hafsania Nur Arifah, Lisha Syakila Nada Azahra, dan Muhammad Tajuh Sudrajat akan mempresentasikan konflik dan pergolakan yang berkaitan dengan ideologi. 1. Pemberontakan PKI di Madiun. Latar belakang. Pihak Amir menganggap bahwa dalam perjanjian tersebut Belanda diuntungkan, sedangkan Indonesia dirugikan. Setelah mundurnya Amir dari kabinet, Presiden Soekarno menunjuk Mohatta sebagai Perdana Menteri dan membentuk kabinet baru. Amir tidak sepakat dan kemudian mendirikan Front Demokrasi Rakyat. Dalam menjalankan rencananya, Amir didukung oleh kelompok-kelompok beraliran kiri terutama komunis. Pemimpin PKI Musso melakukan pemberontakan di Madiun. Mereka berencana untuk menguasai daerah-daerah strategis seperti Madiun, Solo, dan juga Kediri. Mereka merencanakan untuk menculik para tokoh di Solo dan kemudian dibunuh. Mereka juga berencana untuk mengadu domba TNI setempat. Jalannya pemberontakan. Mereka melakukan propaganda anti pemerintah. Lalu aksi mogok kerja oleh para buruh. Setelah itu, mulai dilakukan penculikan dan pembunuhan tokoh-tokoh negara. Tokoh-tokoh yang dibunuh yaitu Kolonel Sutarto, Aryo Suherjo, dan Dr. Muwerdi. Puncak pemberontakan pada 18 September 1948. Setelah Madiun ditaklukkan, diumumkan berdirinya Republik Soviet Indonesia. Penyelesaian pemerintah Indonesia pada 20 September 1948 mengirim pasukan yang dipimpin oleh Kolonel A.H. Nasution, dan pasukan berhasil menumpas para pemberontak. Amir dan Musso melarikan diri. Musso melarikan diri ke Sumoroto, sebelah barat Ponorogo. Namun, jejak Musso terdeteksi dan dia ditembak mati. Amir Syarifuddin dan para tokoh sayap kiri lainnya ditangkap dan dijatuhi hukuman mati. Amir tertangkap di daerah Grobogan, Jawa Tengah. 2. Pemberontakan DITII. Cikal bakal pemberontakan DITII yang meluas di beberapa wilayah Indonesia bermula dari sebuah gerakan di Jawa Barat yang dipimpin oleh SM Kartosuwiryo. Ia dulu adalah salah seorang tokoh Partai Sarekat Islam Indonesia atau PSII. Perjanjian Renville membuka peluang bagi Kartosuwiryo untuk lebih mendekatkan cita-cita lamanya untuk mendirikan negara Islam. Salah satu keputusan Renville adalah pasukan RI dari daerah-daerah yang berada di dalam garis Van Mook harus pindah ke daerah yang dikuasai RI. Divisi Siliwangi dipindahkan ke Jawa Tengah karena Jawa Barat dijadikan negara bagian Pasundan oleh Belanda. Tetapi laskar bersenjata yang bernama Hizbullah dan Sabilillah yang telah berada di bawah pengaruh Kartosuwiryo tidak bersedia pindah dan malah membentuk Tentara Islam Indonesia. Vakum kosongnya kekuasaan RI di Jawa Barat segera dimanfaatkan Kartosuwiryo. Ia lalu menyatakan pembentukan Darul Islam, Negara Islam atau DI dengan dukungan TII di Jawa Barat pada Agustus 1948. Maka pemerintah pun bersikap tegas. Meski upaya menanggulangi DI atau TII Jawa Barat pada awalnya terlihat belum dilakukan secara terarah. Namun sejak 1959 pemerintah mulai melakukan operasi militer. Operasi Terpadu Pagar Betis dilaksanakan. Tentara pemerintah menyertakan juga masyarakat untuk mengepung tempat-tempat pasukan DITTI berada. Tujuan taktik ini adalah untuk mempersempit ruang gerak dan memotong arus pembekalan pasukan lawan. Setelah itu diadakan juga operasi tempur dengan sasaran langsung basis-basis pasukan DITTI. Melalui operasi ini pula Kartosuwiryo berhasil ditangkap pada tahun 1962. Ia lalu dijatuhi hukuman mati, yang menandai pula berakhirnya pemberontakan DITTI Kartosuwiryo. 3. Pemberontakan G30 SPKI. Latar belakang G30 SPKI merujuk pada peristiwa G30 SPKI, yakni sebuah kudeta militer yang terjadi di Indonesia pada tanggal 30 September tahun 1965. G30S singkatan dari Gerakan 30 September, sementara PKI adalah Partai Komunis Indonesia. Peristiwa ini melibatkan sekelompok perwira militer dan anggota PKI yang mencoba menggulingkan pemerintahan Presiden Soekarno. Kondisi politik dan ekonomi yang tidak stabil pada saat itu
bersama dengan persaingan kekuasaan antara kelompok militer dan PKI, menjadi latar belakang dari peristiwa ini. Setelah kudeta gagal, militer mengambil alih kendali dan Soeharto naik menjadi penguasa baru. Pada masa setelahnya, terjadi pembunuhan massal terhadap anggota PKI dan simpatisannya, yang dikenal sebagai Operasi Keamanan atau Pembersihan G30 SPKI. Peristiwa ini berdampak signifikan terhadap politik, ekonomi, dan masyarakat Indonesia selama beberapa dekade ke depan. Pemberontakan G30 SPKI mengacu pada upaya kudeta yang dilakukan oleh sekelompok perwira militer dan anggota Partai Komunis Indonesia atau PKI pada tanggal 30 September 1965 di Indonesia. Kelompok ini mencoba untuk menggulingkan pemerintahan Presiden Soekarno dan mengambil alih kendali negara. Namun, upaya kudeta ini gagal dan malah memicu reaksi keras dari militer dan kelompok anti-komunis. Setelah itu, terjadi aksi balasan yang dikenal sebagai Operasi Keamanan atau Pembersihan G30 SPKI. Ribuan anggota PKI dan simpatisannya dibunuh dalam aksi pembunuhan massal yang berlangsung selama beberapa bulan. Penyelesaian G30 SPKI mengacu pada tindakan yang diambil oleh pemerintah baru yang dipimpin oleh Jenderal Soeharto untuk menangani dampak dari pemberontakan G30 SPKI yang terjadi pada tahun 1965 di Indonesia. Setelah pemberontakan tersebut gagal, Soeharto mengambil alih kekuasaan dan memimpin pemerintah yang dikenal sebagai Orde Baru. Berikut ada 7 pahlawan revolusi korban G30 SPKI, yaitu Letjen Ahmad Yani, Maijen R. Supratjo, Maijen Haryono, Brigjen Sutojo, Brigjen DI Panjaitan, Maijen S. Parman, dan Letu PA Tendean. Tidak ada Jenderal 30 SPKI yang secara khusus terkait dengan peristiwa 30 SPKI. Namun dalam peristiwa 30 SPKI pada tanggal 30 September 1965 di Indonesia, beberapa perwira militer terlibat dalam upaya kudeta tersebut. Salah satu tokoh utama yang terlibat adalah Letnan Kolonel Untung Syamsuri, yang merupakan anggota Angkatan Darat Indonesia dan dianggap sebagai salah satu otak di balik pemberontakan tersebut. Beberapa langkah penyelesaian yang diambil oleh pemerintahan Soeharto untuk mengatasi konsekuensi G30 SPKI antara lain Operasi Keamanan atau Pembersihan, yaitu dilakukan tindakan keras terhadap anggota PKI dan simpatisannya dalam aksi balasan yang dikenal sebagai Operasi Keamanan atau Pembersihan G30 SPKI. Ribuan orang diperkirakan tewas dalam tindakan ini. Selanjutnya, larangan PKI. PKI dilarang secara resmi dan dianggap sebagai organisasi terlarang di Indonesia. Anggota PKI dikejar, ditangkap, dan dihukum. Yang terakhir ada propaganda anti-komunis. Pemerintah mengadopsi kampanye propaganda yang keras untuk menggambarkan PKI sebagai ancaman bagi negara dan keamanan nasional. Perubahan politik, Soeharto mengonsolidasikan kekuasaan dan menguatkan kendali militer dalam pemerintahan. Ia menggantikan Soekarno sebagai presiden dan mengendalikan kebijakan-kebijakan negara. Stabilitas ekonomi, pemerintah fokus pada pembangunan ekonomi dan stabilitas. Kebijakan ekonomi yang lebih terbuka diterapkan, yang mengarah pada pertumbuhan ekonomi yang relatif stabil. Kebijakan antikomunis, kebijakan-kebijakan antikomunis diterapkan di berbagai lapisan masyarakat, termasuk di lembaga pendidikan dan sektor kebudayaan. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.